Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada anak-anakku kelas 10, baik itu kelas 10 MIPA maupun kelas 10 IPS yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Kretek. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa melalui MPLS, pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Di sini saya oleh panitia diberikan materi untuk memberikan sedikit tentang COVID-19 dan pencegahannya. Baik, kita mulai ya. Virus COVID-19 dan pencegahannya. Kita membicarakan mengenai virus, maka di kelas 10 nanti itu ada ulasan sedikit mengenai virus. Virus itu apa toh? Virus itu adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat di dalamnya, tidak bisa dilihat oleh mata dan harus dilihat dengan mikroskop elektron. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus. Ciri virus ini ukurannya sangat kecil sekali, yaitu sekitar 200 sampai 300 milimikron. Terus ciri yang kedua mungkin dia bukan merupakan suatu sel atau aseluler, sehingga virus ini bisa dikatakan bukan makhluk hidup. Dia sebagai makhluk hidup memiliki salah satu ciri, yaitu reproduksi. Dia sebagai benda mati pula karena dia dapat dikristalkan. Jadi saat virus ini berada di permukaan benda-benda, di permukaan tangan, baju, atau di udara, atau di air, dia itu bentuknya kristal, dia diam. Dia tidak bernafas, tidak makan, tidak minum, tidak ekskresi, tidak melakukan pertumbuhan, tidak bergerak. Jadi ciri virus sebagai makhluk hidup itu hanya melakukan reproduksi saat di sel inang. Maka virus dikatakan obligat parasit. Nah, maka coronavirus ini COVID-19 juga termasuk obligat parasit. Bagian mana di dalam tubuh kita yang diserang oleh COVID-19? Yaitu di bagian saluran pernafasan. Saluran pernafasan ini nanti di permukaannya kan itu terdapat jaringan. Biasanya terdiri dari sel-sel penyusun jaringan. Nah, sel-sel ini sebagai inang coronavirus gitu. Dengan demikian, bagian saluran pernafasan itu kalau kita lihat bagian mana saja, rongga hidung masuk ke faring, laring, turun lagi ke batang tenggorok atau trachea, terus turun lagi ke bronchus, bercabang lagi menjadi broncheolus, dan nanti terakhir itu di alveolus yang merupakan gelembung-gelembung udara. Sel-sel saluran ini biasanya sebagai inang untuk reproduksi virus COVID-19. Jadi inang sementara itu nanti ternyata berada di saluran pernafasan kita. Terus struktur virus COVID-19, strukturnya itu seperti apa? Ya, strukturnya itu seperti bola, atau mungkin dikatakan corona ya seperti matahari gitu ya. Nah, ini seperti bola. Bola ini di bagian luarnya ada tonjolan-tonjolan. Ini merupakan suatu protein reseptor untuk mengenal sel inang. Jadi paling luar ini yang menyelubungi daripada materi genetik ini namanya kapsid. Nah, kapsid ini tonjolan-tonjolannya ini bisa mengenal sel inang di bagian saluran pernafasan. Apakah nanti dia bisa menyerang di permukaan kulit kita? Tidak. Jadi dia kalau menempel di kulit ternyata dia tidak akan menyerang. Dia menyerangnya itu biasanya ya tetap di sel-sel saluran pernafasan. Terus struktur bagian dalamnya itu merupakan inti atau materi genetik. Khusus virus 19 intinya itu berupa RNA, yaitu ribonukleat asid. Nah, inilah nanti apabila sudah mengenal sel inang oleh
bagian luar ini, maka intinya ini akan dimasukkan ke sel inang. Saat dia masuk, maka nanti inti ini akan memerintahkan sel inang untuk membuat kopian-kopian baru virus, sehingga nanti di dalam sel itu terbentuk ribuan virus. Nah, terus sel-sel itu akhirnya pun pecah atau lisis, sehingga virus yang baru ini berhamburan keluar. Jadi kita pahami nanti dari saluran pernafasan yang terlanjur terinfeksi, artinya di sana dihasilkan virus baru dalam jumlah banyak. Maka saat bernafas ini nanti ada virus yang ikut keluar. Terus mungkin kita batuk, ada virus yang keluar. Saat kita bersin, ada virus yang dengan cepat sekali langsung keluar ke udara. Ini ya, mengenai struktur virus, jadi bisa paham ya. Ini merupakan benda mati karena dapat dikristalkan, merupakan makhluk hidup karena dia mampu bereproduksi dengan bantuan sel inang, dengan cara intinya dimasukkan ke sel inang terus membuat kopian baru virus-virus baru. Ini mengenai struktur daripada virus COVID-19. Nah, terus kita menyikapi karena banyak pandemi ini harus bagaimana? Ya, kita harus melakukan protokol kesehatan. Maka kita berusaha hidup karena kita berdampingan dengan virus, ya kita berusaha protokol kesehatan kita terapkan. Salah satu cara dengan apa saja? 1. Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun selama 20 detik sehingga kulit daripada virus tadi, kapsidnya itu bisa larut. Karena antiseptik ini biasanya melarutkan lemak pembungkus daripada kapsid virus tadi. Maka untuk cuci tangannya ya harus yang bersih benar ya. Di sela-sela ini mungkin di kuku-kuku ini benar-benar terkena sabun, karena sabun itu merupakan antiseptik, atau mungkin rinso atau mungkin sunlight gitu ya. Hindari menyentuh wajah bagian permukaan, itu bagian mata, hidung, mulut, atau mungkin pipi gitu. Sehingga di bagian itu saat tangan kita kotor itu mungkin kita pas pegang apa yang mengandung COVID tadi, jangan sampai terhirup oleh hidung. Terus hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, atau mungkin hindari orang yang OTG. OTG tidak bisa kita lihat ya, tapi ternyata dia bisa menularkan. Terus lagi hindari menyentuh unggas, karena virus ini ternyata bisa pindah dulu itu dari hewan ke hewan, pindah lagi dari hewan ke manusia, dan sekarang merebak ke dunia lain itu dari negara satu ke negara lain itu dibawa oleh manusia. Terus sterilkan alat-alat yang kita gunakan mungkin dengan cara menyemprot alkohol 70%. Nah, terus lagi jika keluar rumah kita pakai masker, jangan pernah disentuh masker ini oleh tangan. Nah, masker ini pun nanti kalau kita selesai pulang itu langsung kita lepas, kita pegang bagian talinya, jangan disentuh bagian yang biru ini. Terus ini nanti pun kita buang langsung gitu aja ya. Terus kita cuci, atau mungkin nanti malah justru kita mandi sekalian. Jika kita sedang sakit, jangan keluar rumah dan usahakan nanti kita dijaga kesehatannya. Terus konsumsilah vitamin, kita menyetok vitamin, kita minum tiap hari, atau mungkin kita menyetok buah sehingga nanti kita mendapatkan vitamin yang alami. Sehingga ini lebih bagus, karena kalau nanti kita terlalu dosis vitamin berlebihan, ini pun juga merupakan suatu obat, sehingga nanti yang akan bermasalah adalah ginjal kita sendiri. Jadi kalau kita mengkonsumsi banyak obat, maka yang bermasalah adalah ginjal kita sendiri. Ini beberapa cara untuk protokol kesehatan yang bisa kita terapkan, dan nanti kalau kemana-mana bawalah ini ya, cuci tangan pakai ini, diharapkan ini bisa melarutkan gitu. Terus bagaimana kalau kita memiliki daya tahan tubuh yang rendah? Nah, usahakan nanti daya tahan tubuh itu tetap tinggi ya, karena virus ini tidak ada obatnya. Yang bisa melawan virus adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Maka diusahakan bagi orang yang sehat itu diberi vaksin. Vaksin itu apa toh? Vaksin ya biasanya itu bibit penyakit yang dilemahkan atau bagian-bagian daripada bagian virus, yang mana ini nanti bisa dikenali oleh antibodi.
Kalau ini dilemahkan atau mungkin bagian-bagian daripada virus ini kok kita masukkan ke dalam tubuh kita secara sengaja, maka nanti tubuh akan membuat antibodi yang diprakarsai oleh sistem kekebalan tubuh kita, sel darah putih, khususnya limfosit akan memproduksi antibodi. Maka antibodi akan membuat cetakan khusus mengenal permukaan COVID-19. Sehingga saat antibodi ketemu dengan virus, maka akan klop gitu. Terus nanti virus itu bersama antibodi akan menggumpal atau akan diadakan presipitien sehingga nanti dia akan mati. Maka cara melawan virus di dalam tubuh yang berupa kristal ya caranya adalah yang mengenali antibodi dengan cara pengenalan permukaan tadi. Jadi nanti kita divaksin itu berharap kita mendapatkan cetakan-cetakan antibodi yang siap untuk melawan COVID yang tanpa sengaja kita mendapat dari luar, mungkin kita saat bepergian. Jadi orang yang sudah divaksin maka dia mendapatkan kekebalan yang dengan sengaja dibuat oleh sel darah tubuh kita, yaitu limfosit, termasuk sel darah putih gitu ya. Itu yang bertanggung jawab membuat imun kita. Jadi tidak ada lawan, tidak ada obat yang langsung bisa membasmi virus, tapi adalah caranya dengan ketahanan tubuh kita meningkat, terus memiliki cetakan berupa antibodi, terus baru nanti virus yang berupa partikel tadi, yang kristal diam tadi bisa digumpalkan oleh antibodi. Itu ya, kita pahami untuk virus sedikit tentang COVID-19 dan protokol kesehatan yang harus kita lakukan tiap hari, dan kita harus menyikapi benar-benar bahwa virus ini ada, dan mari kita sikapi untuk ke sekolah. Kita sekarang masih dalam posisi daring karena kita juga tahu baru merebaknya masalah COVID-19. Tetap sehat yang kita harapkan, dan kita bisa berjumpa besok untuk KBM selanjutnya. Saya tutup materi sampai sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.